maka lebih benar lagi. Tadi benar. Nah sekarang dikatakan, maka lebih benar lagi mereka yang terima apa? Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Kunci kita sebagai orang-orang percaya untuk hidup dan berkuasa hanya satu, yaitu menerima apa? Menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran. Keajaibanmu kami butuhkan, sentuhan tanganmu kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Ya Tuhan, satu hal yang kami perlu dalam hidup kami adalah Engkau saja Bapa. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu juga menjadi pengakuan iman kami, itulah doa kami Tuhan. Kalau Tuhan gembala kami tak pernah kekurangan. Terima kasih Bapa buat kehadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami sungguh menikmati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh dilawat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami sangat percaya orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Terima kasih Bapa yang baik, dan sebentar kami merindu mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, jamah setiap hati kami. Kami datang dan pulang tidak sama lagi, karena firman Tuhan bekerja dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara kaget kok berubah ini Pak Wi jadi Pak Nando. Tadi Miss Putri bilang memang lagi apa? Musim apa? Musim Ya Pak Wi, mohon maaf tidak bisa hadir. Sudah dicoba, beliau drop setelah ketemu Pak Miltari tadi malam, drop beliau. Jadi beliau memang sudah meriang-meriang katanya beberapa hari ini. Tadi malam sudah agak pulih, tadi pagi. Jadi kita doakan juga Pak Wi agar cepat pulih. Dan kalau teman-teman cari Pak Timanta juga, ya kena angin pulau penawar rindu dia. Ya. Kecamatan belakang Padang itu ternyata pulaunya namanya Pulau Penawar Rindu. Jadi kayaknya kurang lama Bapak itu kata Pak Sau di sana, jadi kena ya agak. Ya kita doakan juga Pak Timanta cepat pulih ya. Oke, hari ini saya ingin berbagi, ya seperti Miss Putri tadi mungkin sudah sampaikan, saya juga diberkati dengan kakak yang kita adakan setiap hari Selasa. Jadi itu yang saya bagian hari ini. Saudara siap mendengar firman Tuhan? Haleluya. Kita buka dulu Roma 5 ayat 17. Ayat favoritnya Pak Meltari. Roma 5 ayat 17. Ada amin Pak Mel? Masuk tadi Roma 5 ayat 17 ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Oke. Kita bahas pelan-pelan ya. Sebab jika oleh dosa satu orang, siapa satu orang ini? Adam. Jadi dikatakan jika oleh dosa Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Faktanya, oleh karena dosa Adam, seluruh umat manusia disebut berdosa. Dan orang sepakat itu, mau karismatik, mau enggak karismatik, mau gereja kayak manapun percaya. Karena Adam, maka kita disebut orang berdosa, itu tak ada pertanyaan. Itu dikatakan benar. Tapi tidak berhenti hanya di situ di Roma pasal 5.
Dikatakan maka lebih benar lagi. Tadi benar. Nah sekarang dikatakan maka lebih benar lagi mereka yang terima apa? Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ini yang kita susah terima. Tadi kita percaya oleh karena Adam kita berdosa. Yes, amen. Enggak, no question, tak ada pertanyaan itu. Tapi oleh karena Yesus yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa, kita enggak terima. Kunci kita sebagai orang-orang percaya untuk hidup dan berkuasa hanya satu, yaitu menerima apa? Menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran. Ini kelemahan kita orang Asia ya. Orang Indonesia khususnya. Kita susah menerima. Ada orang kasih, mau makan? Oh udah tadi, padahal karena segan. Padahal menyesal dalam hati, kenapa tadi enggak aku bilang belum makan. Karena saya pun mengalami kan. Ya, minggu lalu kami nge-gym sama istri saya. Pulang gym kok ada yang manggil, om gitu. Oh ternyata si Marco. Baru dipanggil, ibu bilang, ayo makan pak. Langsung otomatis, enggak usah. Nah ini lihat, susah menerima. Untung ibu Marco tahu kan, orang Indonesia basa-basi, dipaksa. Ya udahlah makan kita gitu. Coba nggak mengerti tadi. Ya, oke pak, sampai jumpa lagi. Di jalan menyesal, aduh. Kita susah terima. Di Amerika nggak main yang begini-begini kan, saya pernah ke sana. Memang kalau kita ditawarin, mau nggak pak makan ini? Aduh saya udah makan. Oh oke, langsung dibilangnya oke. Kok nggak ditawarin, ini nggak peka ini. Di sana nggak main peka-peka. Ditawarin nggak mau, oke. Memang mungkin udah kenyang Pak Pendeta. Makanya saya udah belajar di sana. Waktu ada kami satu hari, ada libur 4 Juli itu adalah hari liburnya, hari kemerdekaannya Amerika. Jadi waktu kami pergi, ada ke tempat shopping. Baru dia bilang, Pak Nando, ini kartu kredit saya. Pakai ya Pak, jumlah maksimal segini dipakai. Saya nggak bilang enggak lagi karena udah tahu saya prinsip itu. Oke Bu, sebelum dia berubah pikiran. Kita perlu belajar menerima. Makanya istri saya telepon. Saya video call, yang mau tas yang kayak mana? Dia bilang mahal, nggak usah. Jangan bicara harga. Nggak tahu dia ada yang bayar kan? Mungkin dia hitung, uang suamiku ini habis lah nanti. Nggak tahu dia kartu kredit orang itu. Teman-teman kita perlu belajar menerima. Hari ini perlu menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran. Terima. Kita ini sistemnya susah memang menerima. Kita pengen itu setelah kita mengerjakan sesuatu, kita dapat sesuatu. Kita perlu belajar dari Tuhan menerima. Amin. Kemudian dikatakan orang yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Orang yang menerima, maka dia akan berkuasa. Maka iblis hari ini mencoba menghalangi saudara untuk menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran. Ngapain bicara terus tentang kasih karunia? Ngapain bicara tentang terus anugerah? Nanti jemaat bisa suka-suka. Ini. Kenapa? Agar saudara tidak hidup dan berkuasa. Kesaksian sedikit di sini ya. Kalau siswa kita di sini beda-beda orang ya. Tapi kalau di sekolah kita memang tidak boleh merokok. Ya kalau masih ada yang merokok, kalau masih merasa itu oke nggak apa-apa. Tapi di sekolah kita tidak boleh merokok. Waktu kita bilang tidak boleh merokok, diam-diam mereka pergi di belakang tembok merokok. Kok kita pikir ada yang bakar sampah? Ternyata ada yang merokok. Ada asap kan pasti ada api kan. Akhirnya ya Pak Jo itu juga Pak Yusa, kita ngobrol bilang begini. Memang dilarang nggak bisa, kekuatan hukum itu tidak bisa. Jadi kita bilang apa? Waktu merokok nanti kau memang nggak tahan lagi, waktu kau diam-diam merokok, bilang
Aku terima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Aku bukan perokok. Hembuskan. Bentuk lope, lop. Udah tarik lagi. Aku orang benarnya Tuhan. Hembuskan. Gambar panah. Kena lope tadi kan. Itu yang kita bilang benar. Dan apa yang terjadi boleh ditanya. Yang betul-betul berhenti merokok itu bukan karena dia paksa dirinya berhenti. Tapi tiba-tiba aja dia nggak suka lagi. Banyak sekali orang-orang kalau kita dengar kesaksian-kesaksian yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran itu apa? Menerima kuasa. Kuasa atas apa? Atas apa yang saudara sedang gumulkan hari ini. Maka kita perlu belajar terima, omongkan. Bayangkan lagi merokok dia bilang, aku tidak suka merokok lagi. Padahal masih. Ini prinsip dalam, ini yang kita susah. Prinsip dalam kebenaran Tuhan adalah kita ngomong sebelum kita lihat. Ya, saya udah minggu lalu saya ceritakan kan, waktu Tuhan Yesus lihat Simon, tidak dilihatnya dia yang gampang berubah-ubah itu. Dia bilang apa? Kau Petrus. Dia omongkan sesuatu yang pengen dia lihat. Karena dia apa? Berkuasa. Dia malaikat Tuhan ketemu Gideon yang sedang bersembunyi, dia bilang apa? Engkau pahlawan yang gagah berani. Bukan sekedar pahlawan loh. Pahlawan yang apa? Gagah berani. Maka hari ini saudara hidup dan berkuasa itu dimulai apa? Walaupun saudara belum lihat, omongkan dia. Itu saudara hidup dan berkuasa. Jadi apa yang saudara mau lihat terjadi, mulai omongkan. Ada amin? Jadi kita terima dulu. Gimana Pak maksudnya terima? Jadi kita lihat pola bekerjanya Tuhan ya. Yohanes 19 ayat 30, kita main cepat kalau boleh proyektornya agak cepat ya. Ada 3 ayat. Yohanes 19 ayat 30, Yohanes 20 ayat 26 dan Yohanes 21 ayat 15. Yang pertama 19:30 dulu. Yohanes 19:30. Oke. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, kita baca sama-sama. 1 2 3 ya. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ketika di kayu salib, ketika semua dosa manusia itu sudah dicurahkan kepada Yesus. Dan dia bilang apa? Abba, kenapa engkau meninggalkan aku? Di saat itu setelah selesai semua dia bilang apa? Sudah selesai. Kemudian ayat Yohanes 20 ayat 26. Sesudah dia bilang selesai, dia bangkit pada hari yang ketiga dia bangkit, dia ketemu dengan murid-muridnya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Jadi tadi sudah selesai. Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yohanes 21. Ini ditulis beruntun ya. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata, ya tadi sarapan kalian kan, pengerja ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jadi pertama sudah selesai. Yang kedua damai sejahtera. Yang ketiga baru pertanyaannya, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan pertama, apakah engkau mengasihi Tuhan? Kalau kau sudah mengasihi Tuhan, maka engkau akan menerima damai sejahtera. Kalau sudah damai sejahtera, baru kau akan sampai ke garis finish. Sudah selesai. Sistem kerja Tuhan bukan begitu. Kita mulai dari garis finish dulu. Itu sering Pak Jo, Pak Gembala senior kita sering bilang. Kita mulai itu dari garis finish. Dari sudah selesai. Waktu kita terima itu, kita terima damai sejahtera. Sudah terima damai sejahtera, sudah kita terima damai sejahtera itu shalom ya. Shalom itu semua. Saudara bicara apa? Ada di dalam shalom itu. Ketika kita sudah terima kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat, maka pertanyaan Tuhan, do you love me? Udah jatuh cinta belum? Belum Tuhan. Balik lagi ke garis finish tadi. Sudah selesai. Tuhan kasih shalom. Sampai kita jatuh cinta. Sama seperti Petrus. Amin.
Jadi Bapak Ibu jangan tertipu. Banyak sekarang yang kita dengar, sosial media, YouTube, Twitter, TikTok. Ketika kita scroll mungkin yang teman-teman suka dengar khotbah, akan muncul khotbah-khotbah yang berseliweran, yang akan mengarahkan kita, pandangan kita bukan kepada menerima kasih Tuhan, tapi untuk mencoba menunjukkan kita sayang kepada Tuhan. No, terakhir itu hasil akhirnya. Kita lihat Daud, ini yang saya masuk ke kakak hari Selasa lalu. Daud itu adalah orang yang salah satunya dia hidup dalam perjanjian lama, tapi dia menerima kasih karunia Tuhan. Mazmur 23 dia katakan, kalau Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berarti dia menerima dari Tuhan. Kita buka 1 Samuel 16 ayat 11. Ketika dia tahu berkat itu dari Tuhan, ketika dia tahu kemurahan itu berasal dari Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup Daud? Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, jadi kita bisa bayangkan berarti dalam benak Isai yang memungkinkan kriteria menjadi raja yang akan diurapi oleh Samuel adalah ini, kecuali Daud. Karena Daud masih muda, dia tidak berpengalaman. Tapi Daud menerima kasih karunia Tuhan, walaupun dia tidak diingat, walaupun dia tidak masuk kriteria. Tapi apa yang terjadi? Samuel bilang, suruhlah orang manggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Berkat Tuhan tidak pernah tertukar, katakan amin. Mungkin saudara lihat tetangga saudara, motor baru. Motor kita remnya pun udah lepas. Ya kan? Saya kemarin kemana? Ke belakang Padang, waktu saya mau rem, remnya nggak ada rupanya. Wah ini ngeri saya pikir. Waktu saya mau pencet start, nggak bisa, ternyata harus main engkol. Wah, nah, gitu dia. Kita lihat tetangga kita beli motor baru. Saudara, berkat enggak tertukar. Makanya apa? Ya kita doakanlah. Tuhan kalau dia motornya motor Beat, saudara mau motor yang kayak mana? Minta sama Tuhan. Ya istri-istri minta juga sama Tuhan, tapi jangan keras-keras depan suami. Tuhan, motor baru dong. Tapi pas suaminya lewat kan, ini strategi, bukan gitu. Doalah di kamar, gak usah didengar sama suami. Bayangkan dia dilupakan pun sama bapaknya, tapi berkat dia itu tidak bisa diambil orang lain. Ada nama kita di situ. Oh ini berkatnya Pak Meltari, ini berkatnya Joshua, ini berkatnya Anton. Ya kan? Ini berkatnya Kak Julita. Walaupun orang berdandan lebih luar biasa dari Kak Julita, tapi kalau udah berkat Kak Julita, ya dapat. Ada amin Kak Julita? Haleluya. Makanya kita perlu nerima seperti Daud. Dia berani bilang, kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku. Doa saya itu juga yang menjadi bagian saudara. Kebajikan dan kemurahan Tuhan yang mengikuti saudara. Amin. Oleh karena itu, waktu kita mulai doakan, mulai omongkan, mulai kita terima kemurahan Tuhan itu, mulai kita mungkin berani memperkatakan di saat situasi belum terjadi. Maka masuk Roma 8 ayat 28 dikatakan apa? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Ada seorang tokoh di Alkitab, dia orang yang rajin berdoa. Pada zaman itu orang Israel, mereka berdoa 5 kali dalam sehari. Setiap kali jam doa dia pergi berdoa. Dan apa yang terjadi? Satu kali saingannya Daniel, namanya Daniel.
Saingan Daniel merasa terancam dengan keberadaan Daniel. Dia ini kan orang asing di negeri kita. Kok dia lebih mencolok daripada kita? Kok prestasinya lebih bagus? Mereka cari kejelekan Daniel, tidak dapat. Akhirnya mereka hanya temukan satu, yaitu apa? Kita mainkan dia menyembah Tuhannya. Kita coba bikin dulu gimana dia biar jatuh dari itu. Akhirnya mereka bikin peraturan dikasih kepada raja bahwa apa? 30 hari ini kalau ada orang yang meminta, memohon, berdoa kepada Allah selain daripada raja, maka akan dihukum. Apa yang terjadi ketika Daniel dengar pengumuman ada hukum yang baru? Dia biasa aja, dia tetap pergi berdoa kepada Tuhan seperti biasa. Firman Tuhan berkata, seperti biasa. Jadi saudara, jika hari ini mungkin saudara menghadapi masalah yang berat, kalau kita menerima kasih karunia Tuhan, harusnya kita biasa aja. Enggak jadi saudara jadi berdoa 24 jam non-stop gara-gara ada masalah itu, enggak. Dia Daniel berdoa seperti biasa. Dan kalau kita lihat apa hubungannya Pak dengan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Tahu saudara, saya yakin dalam doa Daniel salah satunya adalah Tuhan, di negeri ini aku di negeri asing, ya biarlah namamu dipermuliakan. Pada zaman itu selalu bicara tentang nama Tuhan dipermuliakan. Salah satunya melalui hidup Daniel. Dan pastinya harusnya dia semakin naik dong, agar nama Tuhan dipermuliakan. Tahu apa yang terjadi? Justru dia harus dilempar ke lubang singa. Dia dilempar, saudara udah tahu ceritanya tuh. Dilempar ke dalam, semalaman dia tinggal di situ, dan besoknya ditemukan raja dia masih hidup. Saudara mungkin berpikir, ini singanya Pak, mungkin singa kenyang Pak. Enggak. Ini mungkin singanya udah dikasih makan banyak. Enggak. Atau singanya ini singa yang sudah dijinakkan. Enggak. Kenapa? Karena di ayat selanjutnya dikatakan waktu dilempar yang punya ide tadi, belum sampai pun mereka ke dasar, sudah habis mereka dimakan. Tulang-tulang mereka diremukkan. Tapi ada kemurahan Tuhan di situ. Maka saya pernah dengar seorang pengkhotbah, dia mau menyemangati jemaatnya, karena Tuhan lebih besar. Masalah saudara lebih besar, masalah saudara besar, Tuhan lebih besar dari masalahmu. Wow. Saking semangatnya dia lupa. Saudara darah tinggi, tenang, darah Tuhan lebih tinggi. Itu bukan begitu ya. Singa itu memang mengerikan, tapi kalau ada hadirat Tuhan, singa itu pun jadi tenang. Di dalam itu, ya Pak Jo sering bilang, kumisnya pun tidak menyentuh sama si Daniel. Tapi saya mau bawa saudara dari sudut yang berbeda. Lihat ya, dikatakan waktu mereka temukan Daniel berdoa kepada Allahnya, waktu diinfo kepada raja stres. Oke? Siapa yang mengeluarkan hukum? Raja. Pada zaman itu kalau raja udah keluarkan hukum itu harus dilaksanakan. Kalau sekarang kan bisa dirubah tiba-tiba gitu. Oh itu enggak. Kalau ada hukum itu harus dilaksanakan. Jadi waktu raja dengar Daniel berdoa kepada Allahnya, dia stres. Dia katanya mencari cara bagaimana agar Daniel ini tidak perlu dilempar ke lubang singa. Dia cari-cari, dia nggak dapat. Akhirnya apa? Terpaksa dilempar ke dalam gua singa dan dikatakan semalaman dia berpuasa. Saudara lihat, Tuhan turut bekerja dalam hidup kita agar apa? Bisa menjadi gambaran, bisa menjadi kesaksian. Daniel adalah gambaran tentang bagaimana Yesus yang dikorbankan. Allah Bapa harus merelakan anaknya mati di kayu salib. Itu enggak gampang. Kenapa? Allah sendiri sudah mengeluarkan hukum Taurat. Dan hukum itu menuntut kematian. Raja itu sudah mengeluarkan hukum. Walaupun dia sayang sama Daniel. Dia berusaha agar Daniel tidak dihukum mati. Tapi apa? Dia harus menjalankan hukum itu. Dia berdoa dan berpuasa. Dan tahu pagi-pagi benar dia bangun, dia bilang apa? Daniel, apakah Tuhanmu menyelamatkan engkau? Dan dia dengar suara Daniel, dia bersuka cita. Dia bilang apa?
Mulai sekarang, Allahnya Daniel inilah Allah yang benar. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman semua hari ini, jika engkau diizinkan Tuhan melalui pergumulanmu, firman Tuhan berkata Allah turut bekerja agar apa? Agar nama Tuhan dipermuliakan. Akan ada berkat Tuhan yang melebihi daripada yang engkau pikirkan. Pada zaman itu saya yakin Daniel dan teman-teman Daniel berdoa, Tuhan tolong selamatkan Daniel, jangan sampai dia masuk ke lubang singa. Masuk atau enggak dia? Masuk. Orang mungkin berpikir doa kita tidak dijawab Tuhan. Tapi yang Tuhan kasih adalah bukan tidak masuk ke dalam lubang singa, tetapi dia bisa tidur nyenyak di dalam lubang singa itu. Kalau hari ini doamu sepertinya tidak dijawab Tuhan, bahkan di dalam pergumulanmu itu pun Tuhan bisa membuat engkau tidur nyenyak. Ada salah satu buku disiplin rohani kami di BIU namanya Celebration of Discipline ya. Salah satunya katanya gini, kalau engkau berdoa tidak mengubah situasimu, berarti Tuhan sedang bekerja lewat doamu mengubahkan engkau. Mungkin yang tadinya kita lemas, tadinya kita gampang menyerah, menjadi orang yang bertahan. Menjadi orang yang kuat. Mungkin saudara berdoa, Tuhan kok aku dikelilingi orang-orang yang toksik, maunya orang-orang ini enggak ada lagi. Orang itu terus teman saudara. Mungkin melalui mereka saudara ditajamkan. Firman Tuhan berkata, manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi kan? Jadi waktu ada saudara besi menajamkan besi diapain? Digesek. Jadi kalau saudara sekarang lagi mengalami gesekan dengan teman saudara, mungkin sama jemaat di gereja ini, mungkin di tempat pekerjaan saudara, jangan mundur. Saudara sedang ditajamkan. Gimana Pak membedakannya saya sudah tajam atau belum? Saudara bisa menyelesaikan masalah pergesekan itu lebih cepat daripada sebelumnya. Saya ngobrol sama Joshua kemarin, kami waktu datang itu adalah PIC yang mengurus kami di pulau itu. Jadi waktu kami ceritakan ini program kita gini, dia udah stres. Cendol itu pun tak bisa diminumnya lagi. Kami minum cendol di pulau itu ya. Cendolnya enak, cuman 10.000 ya. Jadi kalau mau ke sana boleh kita sama-sama ke sana. Jadi waktu dia mulai nulis itu dia pusing. Stres, dia nggak bisa nikmati lagi. Saya bilang sama Joshua, kau udah sering kan ngatur-ngatur kegiatan sudah Pak. Kalau kayak gini pasti kau nggak stres lagi. Iya. Kenapa? Dia sudah sering ditajamkan. Dia rileks aja. Kita yang stres menghadapi Joshua, dia nggak stres. Jadi kalau Tuhan izinkan kita bergesekan, mulai berasap, Tuhan sedang tajamkan kita. Jangan mundur. Justru kita tahu, next time kita menghadapi itu, begini caranya. Amin. Tuhan turut bekerja. Jangan teriak-teriak di lubang itu. Terima kemurahan Tuhan, dikatupkan Tuhan mulut singa itu. Amin. Kemudian Kejadian 41 ayat 41. Di sini kita akhiri tentang menerima kemurahan Tuhan ini. Nanti ada kesaksian juga dari Pak Riki yang akan menguatkan, Pastor Riki menguatkan kita juga tentang menerima kemurahan Tuhan, kasih karunia yang memampukan kita hidup dan berkuasa ya. Kejadian 41 ayat 41. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf dengan ini. Ya. Dikatakan, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, di tempat saya dulu, kenapa nama saya tidak ada marganya? Karena dulu bapak saya berpikir begini, di tempat saya dulu itu mayoritas itu agama tetangga. Dan kalau ada orang Batak, berarti orang Batak itu udah dulu ya, kalau nggak tahu sekarang. Kalau dulu orang Batak itu berarti udah pasti Kristen. Dan bapak saya sudah melihat kalau orang Kristen di situ dipersulit. Akhirnya bapak saya berpikir, tak usah kasih marga lagi, nggak usah dibikin marga di data hidup saya lah, semua sertifikat saya nggak ada marga. Makanya kalau di kampung saya dulu, kalau orang mau agak dapat posisi yang lebih tinggi, dia harus, ya nanti mungkin dia harus ubah agamanya, pindah dia, agar mendapatkan posisi itu. Maka kita bicara,
Kalau Kristen, nggak mungkin dapat posisi itu. Kenapa? Karena kita orang minoritas. Kita lihat Yusuf. Yusuf ini buangan. Dia minoritas di situ. Hal yang mustahil terjadi untuk menjadi penguasa di negeri orang yang bahkan dia pun minoritas dan bukan orang yang hebat, bukan karena keahlian dia, bukan karena kecakapan dia dalam sesuatu, tetapi di ayat ini dikatakan bahkan Fir'aun sendiri yang melantik dia menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi harusnya pikiran seperti bapak saya tadi. Mungkin saudara dikelilingi di kantor, di kerjaan saudara minoritas. Mungkin saudara di usaha saudara minoritas. Jangan katakan tidak mungkin. Yusuf menjadi pemimpin di negeri itu yang bahkan dia minoritas, dia budak pada saat itu juga. Dia juga keluaran dari penjara, tapi dia menjadi penguasanya. Orang yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan apa? Hidup dan berkuasa. Mulai omongkan, walaupun aku minoritas, aku hidup dan berkuasa di tempat kerjaanku ini. Aku bisa nanti dipromosikan karena kemurahan Tuhan. Ya kan? Mereka semua Pak ini Pak dari satu kelompok Pak. Saya cuma sendiri, nggak apa-apa. Saya waktu masuk ke gym, saya pikir kan pasti banyak temanku yang agak-agak perutnya buncit kayak saya ini, saya pikir kan. Waktu saya masuk, six pack semua. Langsung ciut. Tanya sama istri saya saksi. Saya lihat, penuh di sini, naik ke atas yuk. Naik, karena ada 3 lantai dia. Sebenarnya bukan karena penuh, udah malu saya. Apa yang mau kuangkat ini? Naik lantai 2. Penuh lagi. Orang-orang cuma sup. Saya lihat perut saya pun masih, akhirnya saya naik ke lantai 3. Tahu lantai 3 itu apa? Treadmill. Jogging aja saya sama istri saya. Saya bilang, lagi penuh yang besok-besok aja. Itulah awal-awalnya saya nge-gym. Bayangkan, enggak usah ngomong pun mereka saya terintimidasi. Mulai saya bilang, aku terima kasih karunia Tuhan. Aku berani masuk ke gym. Bayangkan, masuk ke gym aja butuh kasih karunia Tuhan. Saya lihat TikTok, saya lihat YouTube gimana caranya. Masuklah saya kan, kulit saya lihat kiri kanan. Yang saya mau kasih tahu, hal sederhana begitu pun kita bisa terintimidasi. Maka mulai omongkan dia. Ketika engkau merasa engkau kecil, engkau tidak layak, mulai omongkan, aku terima kelimpahan, kasih karunia dan anugerah kebenaran. Dalam hal apapun, kebiasaan. Mungkin saudara orangnya tipenya suka menunda pekerjaan. Udah tahu udah kerjaan, nantilah. Akhirnya besok udah ada lagi kerjaan yang lain, numpuk. Nanti lagi, tumpuk 2, tumpuk 3, tumpuk 4, akhirnya saudara hari udah mau menyelesaikannya stres. Pak Pendeta doakan, kenapa ini? Tugas saya udah numpuk. Ini Pak, kerjaan di kantor udah numpuk. Baik, aku terima kelimpahan kasih karunia, aku hidup dan berkuasa. Atas apa? Atas menunda-nunda pekerjaan itu. Jadi kami waktu di Biayu, ya Pak Saud juga udah pasti biasa itu. Karena tugas itu banyak. Jadi kalau sebisa mungkin ada waktu, kerjakan langsung. Awal-awal saya nggak bisa, itu tadi. Mulai terima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Jadi saudara, apa hari ini yang saudara hadapi tantangan itu, mulai terima kemurahan Tuhan. Amin.